Sabrina itu ngeliat di depan musolanya itu tuh ada lampu kayak teras gitu. Warnanya tuh bukan putih atau kuning guys, tapi warnanya tuh merah remang-remang. Ternyata di bahu omnya Sabrina ada tangan buntung itu. Dia ngeliat ada nenek-nenek yang lagi ngedeketin mukanya ke muka si ibu. Halo semuanya, perkenalkan aku dari Sudut Kamar. Sudut Kamar merupakan tempat bagi teman-teman sekalian yang memiliki pengalaman atau cerita horor dan ingin membagikannya agar kita semua dapat merasakan kengeriannya. Buat teman-teman sekalian yang pengen kirimin cerita horor kalian, bisa banget kirim ke email di sini. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Cerita kali ini berjudul Liburan ke Kota M, dan cerita ini dikirim dari teman sudut kamar bernama Sabrina. Seluruh nama toko dan nama tempat sudah aku samarkan ya. Jadi si Sabrina ini tinggal dan besar di Jakarta. Dia tinggal bareng sama ayah, ibu, kakak pertamanya perempuan kita sebut aja Karisti, dan kakak keduanya laki-laki kita sebut aja Kak Edo. Nah, keluarga si Sabrina ini masih sering banget ke Kota M kalau misalnya lagi liburan atau lagi ada acara penting. Kota M itu kampung dari pihak ibunya Sabrina ya. Karena di sana itu masih ada sepupu atau saudara-saudara mamanya Sabrina. Nah, kedua kakaknya Sabrina ini tuh udah pernah ke Kota M, tapi Sabrina sendiri tuh nggak pernah. Dan sewaktu Sabrina kecil, dia kan lagi kumpul-kumpul kan sama keluarganya di ruang TV. Sabrina tuh pernah dengar pengalaman yang cukup horor dari kakak laki-lakinya yaitu Kak Edo yang waktu itu pergi ke Kota M sebelum Sabrina lahir. Jadi waktu itu ada acara penting di Kota M, jadi mau gak mau keluarga Sabrina dan keluarga kakak-kakak mamanya Sabrina ke Kota M termasuk Karisti dan Kak Edo. Saat mengunjungi Kota M, biasanya keluarga yang dari Jakarta kalau datang ke Kota M itu tidurnya bareng-bareng guys di ruang TV atau di ruang tamu. Jadi biasanya tuh mereka gelar tikar atau gelar kasur yang empuk di sana. Nah, suatu hari Kak Edo dan sepupunya Kak Lutfi yang sepantaran waktu itu sama-sama umur 6 tahun lagi asik bermain di ruang tamu. Terus tiba-tiba si Kak Lutfi itu nunjuk ke arah jendela ruang tamu. Kayak dia nunjuk aja, dia gak ngomong apa-apa, dia cuma kayak gitu aja. Terus Kak Edo yang di sebelahnya ngeliatin kan kayak, kenapa nih? Terus pas Kak Edo lihat ke arah jendela ruang tamu, di situ dia lihat kalau misalnya kalian tahu kan, di jendela itu suka ada hordeng yang tebal sama hordeng yang tipis warna putih yang tembus pandang. Nah, di situ hordeng putih yang tembus pandang itu bergerak kayak bergelombang gitu, kayak ada orang yang jalan di situ. Terus si Kak Lutfi itu ngomong kan ke Kak Edo kayak, Edo lihat nggak di sana? Ada kakek-kakeknya itu udah tua banget, sampai jenggotnya warna putih, pakai peci, baju koko sama sorban warna putih, pakai sarung juga sama tongkat kayak Pak Ustadz. Nah, si Kak Edo yang gak ngeliat apa-apa cuma bilang, enggak, aku gak liat apa-apa, cuma hordengnya gerak-gerak doang. Itu tuh masa aku doang yang lihat, apa jangan-jangan itu setan? Dengan polosnya kalau sih ngomong kayak gitu. Kak Edo yang waktu itu masih kecil dan penakut banget, dia langsung nangis guys dengernya. Karena denger cerita itu, Sabrina semakin males buat pergi ke Kota M. Ditambah lagi, Karisti dan Kak Edo bilang kalau di Kota M itu tuh kayak masih agak belum modern lah guys. Kayak jalanannya masih belum aspal. Listrik di sana udah ada, tapi kalau misalnya malam, kebanyakan orang yang tinggal di daerah Kota M itu, dia nyalain lampunya tuh di dalam rumahnya aja, sedangkan terasnya tuh nggak dikasih lampu. Penerangan di sana tuh gelap banget dan tetangganya tuh jarang-jarang. Jadi rumah, terus sawah, kebun, baru rumah lagi gitu guys. Singkat ceritanya, sewaktu si Sabrina udah mulai remaja, sepupunya itu yang anak dari om tante yang tinggal di rumah kakek nenek menikah guys. Jadi mau gak mau Sabrina, ayah sama ibunya harus ke Kota M. Tapi sayangnya Karisti sama Kak Edo tuh gak bisa ikut karena Karisti udah kerja di luar kota dan Kak Edo juga kuliah di luar kota dan ngekos di kota tersebut. Jadi mereka tuh udah sibuk sama urusannya masing-masing. Cuma jujur aja si Sabrina pada saat itu ya gak apa-apa ke Kota M, toh dia juga penasaran sama Kota M itu gimana dan dia juga mumpung lagi liburan sekolah. Akhirnya keluarga Sabrina itu ke Kota M dengan konvoi 5 mobil sama saudara-saudara mamanya dan sepupu-sepupunya Sabrina yang udah punya keluarga. Yaudah mereka konvoi 5 mobil dan memakan waktu perjalanan selama 10 jam.
Nah 10 jam itu Sabrina dan keluarganya cuma baru sampai di pusat kota M-nya aja, belum di rumah kakek neneknya Sabrina. Karena papanya Sabrina itu tuh kepisah sama rombongan 4 mobil lainnya. Jadi ayahnya Sabrina itu telepon om yang tinggal di rumah kakek nenek Sabrina buat jemput di kota dan nganterin ke rumah kakek neneknya. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya om Sabrina datang dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah kakek nenek Sabrina. Setelah melewati jalanan kota, Sabrina dan keluarganya tuh mulai masuk ke jalanan pedesaan, tempat dimana rumah kakek nenek Sabrina dulu. Jadi jalanannya itu sangat gelap, jalanannya belum diaspal, jadi kita harus jalannya pelan guys, karena jalan tuh masih bolong-bolong, bebatuan, kanan kiri tuh nggak ada rumah. Kanan kiri tuh cuma antara kebun atau enggak sawah, dan di situ sepi banget, nggak ada lampu, nggak ada penerangan sama sekali. Nah pas lagi di perjalanan itu, tiba-tiba kan Sabrina duduk di tengah sendiri kan, papanya nyetir, mamanya di sebelah kiri. Sabrina tuh ngeliat ke kaca samping, dia tuh ngeliat ada semacam kayak musola. Musola itu kayak tempat ibadah kan, tapi musolanya itu kayak aneh guys, musolanya gak keurus, kumuh, musolanya juga di pinggir jalan tapi gak pinggir banget, dan ketutupan sama semak-semak yang udah tinggi dan lebat. Jadi seakan-akan musolanya itu tuh gak keurus dan gak pernah ada orang yang kesana karena ditutupi sama semak-semak kan. Terus yang bikin makin anehnya lagi, Sabrina itu ngeliat di depan musolanya itu tuh ada lampu kayak teras gitu. Warnanya tuh bukan putih atau kuning guys, tapi warnanya tuh merah remang-remang. Sabrina mikir kayak, kok tempat ibadah lampu terasnya merah remang-remang lagi, bukannya putih atau kuning kayak lampu bohlam pada umumnya. Tiba-tiba Sabrina juga cium bau kayak bau amis, anyir gitu, bercampur kayak bau gosong, kayak bau gosong gitu. Sebelum Sabrina mau tanya ke orang tuanya mengenai aroma bau itu, tiba-tiba kayak suara benda jatuh gede banget di belakang mobilnya Sabrina. Refleks Sabrina langsung nengok ke belakang dong. Pas dia lihat ke belakang, itu ada tangan dari sikut sampai ujung jari guys, kayak pot gitu, nempel di kaca belakang mobilnya Sabrina. Tangannya tuh sebagian besar warnanya merah karena emang gak ada kulitnya, jadi langsung daging gitu, dan dagingnya tuh ada yang gosong juga. Terus di situ dia cuma nempel aja di kaca mobilnya Sabrina. Di situ Sabrina langsung buka, dia langsung majuin badannya ke dekat mama papanya Sabrina. Terus dia langsung nunduk dan baca doa. Sabrina tuh gak mau bikin mama papanya panik, jadi dia diem aja, dia gak mau cerita sampai di rumah kakek neneknya. Sesampainya di rumah kakek dan nenek, ternyata baru keluarga Sabrina aja yang baru sampai. 4 mobil konvoi lainnya tuh belum sampai, nggak tahu kemana kan. Ya udah, akhirnya Sabrina dan keluarganya tuh bersih-bersih di kamar mandi yang ada di rumah itu. For your information guys, kamar mandi di rumah kakek nenek Sabrina itu ada 3. Yang pertama ada kamar mandi utama. Kamar mandi utama itu ada di dalam dapur di dalam rumah. Kamar mandi yang paling sering dipakai buat sehari-hari dan kamar mandi paling besar di situ. Yang kedua ada kamar mandi di luar rumah posisinya, dan itu dekat sama kandang burung. Dan yang ketiga kamar mandi yang ada di samping rumah. Kamar mandi ketiga ini tuh kamar mandi yang udah lama nggak dipakai karena masih berbentuk sumur guys. Jadi kalau mau mandi di sana harus nimba air dulu, dan itu paling kotor di situ. Jadi hampir nggak pernah dipakai lagi. Ya udah, keluarga Sabrina bersih-bersih, ayah Sabrina, ibunya Sabrina, dan yang terakhir giliran Sabrina. Pas Sabrina masuk ke kamar mandi itu, Sabrina tuh kaget banget karena kamar mandinya bener-bener gede guys. Dia ngerasa kayak kamar mandi ini lebih besar dari kamar mandi manapun yang pernah dia masukin. Terus yang bikin dia rada takut, kan kamar mandi panjang kan. Nah di sini tuh di bagian sebelah kiri temboknya itu ada cermin yang juga ada rak-rak gosok gigi. Nah di depan cerminnya itu di tembok sebelah kanan ada jendela kaca bening yang langsung menghadap ke kebun pisang, dan kacanya tuh gede banget guys. Ngerti kan kamar mandi zaman dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita gosok gigi atau mau bercermin, kita bisa langsung ngelihat pantulan belakang kita, alias jendela yang langsung ke kebun pisang yang itu gelap banget. Sebenarnya di situ kayak aduh, ya udah kan, dia gosok gigi aja. Pas dia gosok gigi saking takutnya tuh dia nunduk aja. Dia males kan ngelihat cermin lagi nunduk-nunduk gitu. Tiba-tiba dia ngerasain kayak diliatin gitu, kayak sedang diawasi dari balik kaca. Dan dia ngerasa takut, lebih takut dari dia di mobil pas ngeliat tangan itu. Kali ini dia lebih takut guys. Tapi dia yaudah gosok gigi aja. Terus tiba-tiba dia mencium aroma yang udah pernah dia cium sebelumnya. Yang barusan dia cium di perjalanannya itu bau amis, bau gosong, bau busuk. Dan dia merinding sebadan-badan, takut banget. Tapi dia kayak penasaran, di belakang dia ada apa. Pas dia lihat tangan itu ada lagi di jendela kamar mandi di belakang pohon pisang. Tangannya tuh kayak
jalan-jalan gitu guys, kayak sengaja buat nakut-nakutin si Sabrina. Sabrina langsung takut, Sabrina langsung keluar dan dia lanjutin gosok gigi di tempat cuci piring di dapur. Dia kayak nggak peduli deh, ya udah dia langsung lari-lari, langsung keluar dan gosok gigi. Tiba-tiba salah satu anak dari om dan tante, kita sebut aja Kak Lulu, dia bilang, kok nggak gosok gigi di kamar mandi aja, kenapa emang? Terus ibunya Sabrina kayak ngeledek gitu, kayak takut kali dia, mana pernah ngeliat kamar mandi segede itu. Apalagi tuh ada jendela tuh langsung ke kebun pisang. Sabrina denger itu diem aja karena sejujurnya dia emang takut. Tapi dia gak mau cerita malam itu juga apa yang dia lihat karena dia pengen ceritanya besok aja karena dia masih takut banget. Selesai membersihkan diri dan gosok gigi, Sabrina lalu mengganti pakaian di kamar salah satu anak om tante yaitu Kalula. Pas dia lagi ganti baju, dia tuh denger di luar kamar mobil konvoi lainnya tuh udah pada sampai. Ternyata mereka itu salah belok di tengah perjalanan, makanya nyasar. Pas dia keluar, dia ngeliat di ruang TV itu ada salah satu omnya Sabrina kayak lagi duduk gitu dan dia sambil meringis gitu kayak gitu kan, kayak megangin baunya. Tapi di depan omnya itu tuh ada laki-laki juga seumuran omnya, rambutnya panjang. Dia lagi pijit-pijitin bahunya si om itu. Ternyata di bahu omnya Sabrina ada tangan buntung itu. Jadi tangan buntung itu tuh nempel di bahu omnya Sabrina. Dan laki-laki itu tuh lagi pijitin. Laki-laki yang berambut panjang itu, dia nengok ke Sabrina dan dia ngomong kayak, "Ini tangan kamu dari tadi udah lihat ya?" Terus Sabrina kayak kaget, "Mah, kok om ini tahu?" Sabrina cuma bahas kayak, "Iya," gitu. Sontak orang-orang yang ada di ruang TV itu, termasuk ibunya Sabrina, kaget kan denger itu kayak, "Hah?" Kata si om itu bilang kayak, "Yo wes, nggak apa-apa, ini saya usir, terus saya kembalikan juga ke tempatnya, dia nggak akan datang atau ganggu kamu lagi kok." Dipijit-pijitlah si bahunya om sama om rambut panjang itu, udah hilang, tangannya itu tiba-tiba hilang. Ternyata laki-laki berambut panjang itu namanya Om Suryo. Om Suryo ini adik iparnya ibu Sabrina. Dia itu juga tinggal di daerah deket rumah kakek dan nenek. Dan si Om Suryo ini terkenal sangat sakti guys. Jadi Om Suryo ini bisa ngobatin atau mengatasi hal-hal mistis. Makanya dia itu sangat disegani sama warga-warga desa. Akhirnya mereka tuh ngobrol satu sama lain, keluarga di sana semua ngumpul. Dan malam kan semakin larut, akhirnya satu persatu orang pada pamit tidur. Sisalah keluarga Sabrina sama si Om Suryo. Jadi di ruang TV itu ada mama papa Sabrina, ada Sabrina dan Om Suryo, sedangkan Om dan Tante itu lagi di dapur lagi bebenah. Terus lagi ngobrol-ngobrol, Sabrina keinget kan sama musola yang ada di perjalanan sebelum sampai ke rumah kakek nenek. Sabrina itu tanya kayak, "Om, tadi sebelum aku sampai sini aku ngeliat di pinggir jalan itu kayak ada musola tapi gak kepake. Yang lebih anehnya terasnya dikasih lampu warna merah remang-remang. Di situ juga aku pertama kali ngeliat si tangan buntung itu. Itu kenapa ya?" Si Om Suryo tuh kayak, "Oh, tempat itu dulunya emang musola. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berkebun atau bertani kan kejauhan ya kalau misalnya mau pulang untuk ibadah, jadi dibikinlah musola di situ swadaya untuk memudahkan orang-orang petani di sana yang atau berkebun di sana buat deket ibadahnya. Jadi nggak usah pulang, nggak usah buang waktu sama buang tenaga." Tapi baru-baru ini tuh dibikin masjid guys sama pemerintah yang lebih bagus dan lebih bersih. Jadi ya orang-orang udah nggak ibadah di sana lagi dan tempat itu dipakai sama yang kata Om Suryo orang jahat. Jadi orang-orang jahat di sana juga melakukan hal-hal jahat guys, menggunakan hal-hal mistis. Terus Sabrina tanya dong kayak, kalau emang di situ dipakai buat hal-hal yang gak baik, kenapa nggak dibubarin aja atau dirubuhin aja sekalian tempatnya? Terus Om Suryo bilang kayak, memang Om juga tahu siapa aja orang-orang di sana, apa aja yang mereka lakukan, makhluk apa aja yang ada di sana, tapi nggak sembarang orang bisa ngusir mereka. Beberapa warga mau coba buat negor, itu tuh kena semacam kesialan atau kecelakaan, jadi nggak ada yang berani guys. Dan Om Suryo juga ya udah, Om Suryo mikir kalau misalnya selagi mereka nggak ganggu, ya udah Om Suryo juga nggak ganggu gitu loh guys. Setelah mendengar penjelasan itu, Sabrina cukup puas. Jadi ya udah, nggak lama keluarga Sabrina juga mau tidur, si Om Suryo pun pamit. Pas Om Suryo pamit, Sabrina heran di jalanan segelap ini, kok Om Suryo nggak bawa senter atau obor? Ternyata Om Suryo tuh udah biasa guys, dia biasa jalan tengah malam di desanya. Dan Om Tante bahkan bilang kayak, ya nggak apa-apa, Om Suryo udah biasa. Setan pun kayaknya takut deh sama Om Suryo. Jadi sebenarnya kayak, oh sesakti itu kah? Gitu.
Long story short, besoknya Sabrina beraktivitas seperti orang-orang liburan pada umumnya. Dia main sama sepupu-sepupunya, dia naik sepeda keliling desa. Nah, siangnya tetangga-tetangga tuh juga pada datang ke rumah kakek neneknya Sabrina untuk membantu merias dan memasak karena besok acara pernikahannya Mbak Lulu. Ya udah, mereka masak, mereka mendekor bersama-sama. Setelah sore, ternyata mendekor dan masaknya itu udah selesai guys, karena banyak yang ngebantuin. Akhirnya ya udah pada capek, pada bersih-bersih badan. Terus Sabrina main handphone kan di ruang TV. Pas main handphone, dia ngerasa kayak susah banget sinyal di sini. Akhirnya Sabrina pengen coba deh di ruang tamu. Kan ruang tamu posisinya di depan kan, siapa tahu dapet lah sinyal. Setelah sampai di pintu ruang tamu, Sabrina ngelihat di jendela ada kakek-kakek pakai peci, sorban dan baju koko warna putih lengkap dengan sarung dan tongkat ada di balik tirai tembus pandang di jendela itu. Terus Sabrina langsung kayak, oh jadi ini kakek-kakek yang dilihat sama Kak Lutfi dulu. Kakek-kakeknya tuh kayak apa ya? Auranya tuh bikin tenang gitu guys, dan seakan-akan memancarkan cahaya dari balik badannya gitu. Dan si kakek-kakek tuh cuma kayak senyum aja sambil ngangguk ke arah Sabrina, kayak Sabrina juga senyum kayak si kakek-kakek itu juga diem ya. Kakek-kakeknya diem, gak buka suara, gak bersuara sama sekali. Tapi pas Sabrina dan kakek-kakek itu saling bertatapan, Sabrina ngerasa kakek-kakek itu kayak lagi ngomong ke Sabrina, kasih tahu buat jadi pribadi yang lebih baik, nurut sama perkataan orang tua, sholat 5 waktu. Pokoknya yang baik-baik lah, menasehati si Sabrina gitu. Sabrina bilang dalam hati kayak iya gitu. Karena mungkin Sabrina segan kali ya. Jadi dia gak jadi nongkrong di ruang tamu, akhirnya dia balik ke ruang TV. Nah, besoknya acara pernikahannya tiba. Walaupun acara pernikahan itu cuma diadakan di rumah, gak yang mewah atau yang gimana, semua orang tuh ngerasa happy, ngerasa bahagia, ngerasain sukacita guys. Dan semuanya berjalan dengan lancar acaranya. Dan Sabrina pun ngejalanin 3 hari liburannya ke depan dengan sangat happy. Dia jalan-jalan, dia keliling kota, dia beli oleh-oleh, dan sampailah di hari ke-7 di mana hari terakhir Sabrina dan keluarganya di sana. Karena Sabrina harus pulang dan keluarganya juga harus kerja kan. Karena pada saat itu yang mau mandi banyak banget, karena saling buru-buru pengen pulang, mandinya itu dibagi ke 3 kamar mandi. Kamar mandi yang di dapur, kamar mandi yang di kandang burung, dan kamar mandi yang di sumur. Nah, kamar mandi yang di sumur ini tuh udah dibersihin sama si Om, jadi udah bisa dipakai buat mandi guys, gak kotor-kotor amat, gak kumuh-kumuh amat lagi kan, udah bisa dipakai lah. Kebetulan Sabrina sama ayahnya, karena dia mandi paling pertama awal-awal, Sabrina sama ayahnya tuh dapet di kamar mandi di dapur, sedangkan ibunya yang harus bantu-bantu di dapur, harus bantu-bantu bebenah, mau gak mau mandi di kamar mandi samping rumah, yaitu yang sumur. Setelah ibunya selesai mandi, ibunya tuh kayak kelihatan buru-buru gitu, kayak mana barang kamu udah diberesin belum? Ayah, barang ayah udah diberesin belum? Ayah udah pulang, tak kesiangan ini, kesiangan. Sebenarnya kayak, kok seburu-buru ini? Iya, emang lagi buru-buru kan, cuma kayak kok ibunya kayak gelisah gitu. Selama di perjalanan, ibunya tuh kayak murung kan, kayak diem aja. Terus ditanya kan kayak, ibu kenapa? Enggak apa-apa gitu kan di mobil. Sabrina mikir mungkin ibunya sedih kan, harus meninggalkan kota M. Cuma ya udahlah, Sabrina langsung tidur aja di mobilnya. Setelah keluar dari daerah kota M, ibunya Sabrina tuh tiba-tiba ngomong, ibu sebenarnya mau cerita. Kenapa gitu kan, kata ayah. Sabrina dengerin aja. Jadi pas ibu mandi di kamar mandi yang sumur itu, kayaknya sebelumnya emang gak ada yang mandi di kamar mandi itu, jadi baru ibu aja. Terus setelahnya juga gak ada kan yang berani mandi di situ. Terus kata Sabrina, iya emang kenapa bu? Jadi pas ibu mandi, ibu nimba air dulu kan di sumur, terus dikumpulin di ember biar nanti langsung guyur-guyur aja pakai gayung. Ibu biasa aja di situ, ngerasa ya udah fine-fine aja. Airnya juga bersih ternyata, terus airnya dingin, seger. Pas ibu keramas, ibu ngerasa ada yang ngeliatin. Sontak ibu langsung seka mata ibu dan lihat ke sekeliling kan. Siapa tahu ada yang ngintip atau apa. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Ya udah, ibu cuek aja, ibu lanjutin mandi sambil keramas. Pas ibu lagi keramas gitu sambil merem, ibu ngerasa kok ada yang ngeliatin lagi, tapi dari arah sumur. Jadi kan ini ibu mandi kan. Misalnya aku ini si ibu. Aku mandi, depan aku ada ember, dan di depan itu tuh ada si sumur yang kebuka. Terus kok ngerasa kayak apa ya, yang ngeliatin itu tuh makin kedekat si ibu tuh jadi makin ngerasa takut dan merinding.
Terus badannya kerasa berat gitu loh. Pas si ibu ngintip dikit gitu sambil keramas, ibunya ngintip, dia ngeliat ada nenek-nenek yang lagi ngedeketin mukanya ke muka si ibu. Jarak si nenek-nenek itu sama si muka ibu cuma 10 cm guys. Di situ si ibu langsung kayak takut, langsung kayak gini, dan ibu langsung mandi kan, langsung mandi buru-buru, selesai sampai badannya udah bersih semuanya, baru si ibu berani melek lagi dan sosok itu udah hilang. Makanya si ibu buru-buru pengen pulang. Sabrina nanya, "Bu, emang nenek-neneknya kayak gimana?" Nenek-neneknya itu kulitnya hitam, bukan coklat atau gelap ya, kulitnya hitam, rambutnya putih ubanan, dan itu serem banget guys. Setelah mendengar cerita itu, ayah pasti kaget banget, karena selama ayah pergi ke kota M, ayah sama ibu gak pernah ngerasain atau ngelihat hal-hal mistis kayak gitu. Tapi ayah berpikiran positif kalau misalnya bisa jadi makhluk itu keluar karena si sumurnya emang udah lama gak dipakai dan dibuka. Jadi mungkin dia penasaran kenapa tiba-tiba sumurnya dipakai lagi kan. Jadi ya udah kayak gitu aja. Nah, akhirnya keluarga Sabrina dan keluarga dari kakak-kakak ibunya Sabrina sampai di rumah masing-masing di Jakarta dengan selamat. Sabrina happy banget sama keluarganya. Sekian cerita dari Sabrina. Apabila ada kata atau pengucapan yang salah, mohon maaf. Dan buat teman-teman sekalian, aku mau ingetin sekali lagi, yang mau kirim cerita bisa banget kirim ke email di sini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, thank you semuanya.